Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan analisis studi kelayakan pada bisnis kami, yaitu wear jacket. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Regina Amalia dengan NPM 19401038 dengan dua rekan teman saya. Yang pertama adalah Lisma Melanda Hartanti dengan NPM 1940 343 dan ada Dia Rasyifa Redwan dengan NPM 1940 348. Lalu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era globalisasi ini menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru dalam berbagai sektor industri di Indonesia. Salah satunya industri yang berkembang adalah industri perdagangan. Selama perdagangan bebas masih berkembang, maka nantinya akan terus memicu setiap manusia untuk melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Dilihat dari keuntungan yang akan diperoleh bisnis perdagangan ini, kami mencoba untuk melakukan sebuah proyek terlebih dahulu pada bisnis yang kami jalankan. Bisnis yang kami jalankan bernama Wear Jacket. Ini merupakan salah satu bentuk usaha yang ikut menyamarkan bisnis perdagangan di Indonesia. Dari hasil proyeksi yang kami lakukan, bisnis ini memiliki nilai proyeksi yang cukup besar dan menjanjikan dengan biaya yang relatif tergolong rendah. Lalu ada pemeraksaan proyek. Latar belakang pemeraksaan ini, bisnis yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis ini adalah suatu bisnis yang bergerak dalam bidang perdagangan. Nama dari usaha ini adalah yaitu tadi wear jacket. Kata wear ini memiliki arti memakai, sedangkan jaket adalah sebuah istilah yang digunakan untuk sebuah perusahaan yang membuat atau memproduksi suatu produk yang berada di bawah nama brand mereka sendiri. Jadi istilah ini merujuk untuk mengajak orang-orang membeli dan memakai jaket yang nyaman dipakai dari wear jacket. Setelah kami melakukan proyeksi secara mendalam tentang aspek yang berpengaruh terhadap rencana bisnis wear jacket, maka kami merekomendasikan agar bisnis ini dapat dijalankan karena hasil proyeksi yang diperoleh bahwa bisnis ini dapat menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan dan dikatakan layak. Sehubung dengan itu, kami ingin mempresentasikan mengenai hasil proyeksi yang kami laporkan dalam studi kelayakan bisnis ini. Nama usaha yang kami buat ini yaitu tadi Wear Jacket. Nama pemilik atau pimpinan perusahaan Wear Jacket itu ada Lisma, Dia, dan saya sendiri Alia. Bidang usaha yang kami jalankan itu perdagangan dan badan usahanya itu usaha dagang. Alamat perusahaannya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 101 Simpang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, atau lebih dikenal dengan Simpang Nago. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisma. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi bisnis kami. Pimpinan dari bisnis kami adalah Dia Rasyifa Ridwan. Untuk bagian pemasaran ada saya sendiri, Risma Melanda Hartanti. Untuk bagian operasional ada Lydia Ramera. Dan untuk bagian akuntansi dan keuangan ada Alia Regina Amalia. Selanjutnya ada kapasitas produksi dan sumber bahan. Kapasitas produksi yang direncanakan adalah 2.500 unit untuk dua jenis produk, yaitu produk jaket jeans dan jaket kulit. Bahan utama pembuatan produk ini adalah kain jeans atau denim, dan bahan kulit. Ciri khas dari denim adalah warnanya biru. Namun, seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman, sekarang denim sudah memiliki banyak variasi warna. Daya tahan denim dari bisnis kami sangat kuat dan tidak mudah robek. Selain itu, kain denim juga merupakan kain yang bernapas, bisa disetrika pada suhu tinggi dan mudah kusut. Sedangkan, bahan kulit memiliki pori-pori yang lebih besar sehingga lebih mencolok dan lebih terasa ketika diraba.
Selanjutnya, karena bisnis kami peduli akan lingkungan dan sadar akan kebersihan, untuk kesadaran lingkungan, kami menerapkan sistem no plastik, yaitu no plastik merupakan suatu konsep yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan konsumen, yaitu dengan meminimalisir dampak buruknya terhadap lingkungan. Cara kami membuat green marketing tersebut, yaitu produk kami mengubah packaging yang biasanya menggunakan plastik menjadi limbah kertas yang diinovasi semenarik mungkin. Selain limbah kertas, kami juga menggunakan kemasan kain, yaitu yang termasuk ke dalam kemasan ramah lingkungan atau biasa disebut eco bag. Eco bag sendiri merupakan kemasan yang dibuat menggunakan bahan kain yang bisa digunakan kembali, bisa didaur ulang, dan tidak berbahaya bagi lingkungan serta manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dia. Baik, untuk selanjutnya modal yang kami butuhkan di sini ada manekin badan dan tangan. Kami butuhkan sebanyak 15 pieces dengan total 4.500.000. Kemudian ada hanger kayu dibutuhkan sebanyak 150 pieces dengan total 3.300.000. 3.300.000 rupiah. Kemudian ruang ganti itu 4 pieces dengan total 3.300.000. Ada telepon 1 pieces totalnya 800.000. Kemudian komputer 2 pieces dengan total 13 juta. Dan sofa ada 2 pieces juga dengan total 4 juta rupiah. Mesin kasir dibutuhkan sebanyak 1 pieces dengan total 6 juta. Selanjutnya lemari kayu dibutuhkan sebanyak 6 pieces dengan total 27 juta. Kemudian ada AC atau pendingin dibutuhkan sebanyak 2 pieces dengan total 2 juta. Selanjutnya project plan untuk toko kami yaitu tampak depannya seperti ini. Untuk tampak depan kami membuat suatu ruang kaca yang dapat dilihat dari luar, tujuannya untuk menarik perhatian customer yang lewat di depan toko. Selanjutnya untuk lantai 1, kami menyesuaikan warna dinding yang elegan untuk menyesuaikan tema jaket yang kami rancang dengan suasana toko monokrom. Dan untuk lantai 2, kami memakai konsep yang lebih terang dengan pajang lebih mencolok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Lalu selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Tren perkembangan permintaan hingga penyusunan studi kelayakan ini, kami membuat survei kepada responden mengenai tingkat minat dan ketertarikan terhadap produk yang akan kami tawarkan. Dan kami mendapat nilai sebesar 80% dari populasi yang tertarik dengan produk kami. Lalu, informasi analisis pasar menggunakan untuk memuaskan pelanggan yang selanjutnya akan meningkatkan penjualan dan laba. Beberapa variabel yang perlu diketahui untuk memuaskan pelanggan adalah yang pertama itu produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu yang kedua ada berapa harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Lalu yang ketiga di mana tempat usaha kita seharusnya berada agar dapat menjangkau pelanggan. Lalu yang keempat ada promosi apa yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan dan menarik mereka untuk memberikan barang dan jasa yang kita jual. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu bertambah dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Lalu yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkembang. Namun apabila harga substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat atau hubungan positif berbanding lurus. Lalu yang ketiga ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut.
Lalu yang keempat ada selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Lalu yang kelima juga ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Dan yang terakhir ada prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak. Saat ini digunakan menghemat belanja di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisa. Baik, selanjutnya ada marketing mix. Karena toko kami menjual jenis jualnya itu barang, maka kami menggunakan 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang kami jual merupakan jaket yang sudah dijamin kualitasnya dengan pola yang menarik, dengan model yang jarang ditemukan di tempat lain. Yang kedua ada harga atau price. Untuk harga yang kami berikan, yaitu mulai dari harga 400 ribuan untuk jaket berbahan denim atau jeans, dan 600 ribuan untuk jaket berbahan kulit. Yang ketiga ada place atau tempat yang strategis yang berada di pusat kota Bandung, yaitu wilayah Simpang Dago. Yang keempat ada promotion atau promosi. Wear Jacket akan memberikan promo gratis ongkir di tanggal tertentu seperti tanggal 1 bulan 1. Selanjutnya, Wear Jacket akan memberikan promo diskon di hari-hari besar tertentu dengan minimum pembelian Rp500.000. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada diskon. Toko kami memberikan diskon. Selanjutnya ada brosur, yaitu memberikan brosur kepada orang-orang. Yang ketiga ada memasang iklan di Google Ads. Ada melakukan personal selling, dan selanjutnya melakukan celebrity endorsement. Selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk investasi awal sumber pendanaan usaha Wear Jacket kami ini yaitu sebesar Rp500 juta. Investasi tersebut digunakan untuk membeli peralatan atau aktiva tetap sebesar 26,53% atau sebesar Rp132.650.000 dan sebanyak 73,47% atau sebesar Rp367.350.000 digunakan untuk modal kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh dia. Baik, untuk selanjutnya ada data untuk arus kas kami. Untuk arus kas masuk itu untuk tahun 2022 totalnya Rp599 juta. Kemudian untuk tahun 2023 totalnya Rp155 juta. Tahun 2024 totalnya Rp295 juta. Kemudian yang terakhir untuk tahun Rp1.000. Untuk total kas keluarnya tahun 2022 itu ada Rp78.150.000. Kemudian untuk 2023 totalnya Rp27.350.000. Untuk tahun 2024 total kas keluarnya itu Rp26.350.000. Kemudian tahun 2025 total kas keluarnya ada Rp27.350.000. Dan untuk saldo awal kas tahun 2022 itu ada Rp55 juta. Kemudian 2023 totalnya Rp15 juta. Untuk 2024 itu Rp28 juta. Dan 2025 totalnya Rp30 juta. Dan untuk saldo kas akhir tahun 2022 itu Rp75.850.000.
Kemudian tahun 2023 itu 149.650.000. Tahun 2024 51.265.000. Kemudian yang terakhir tahun 2025 572.650.000. Selanjutnya untuk rencana produksi tahunan selama umur ekonomi, itu ada modal usaha dari investor, hanger, manekin badan dan tangan, ruang ganti, telepon, sofa, mesin kasir, dan lemari kayu juga ada AC. Dengan total Rp93.900.000 dan total penyusutan per bulannya yaitu Rp913.561. Selanjutnya untuk besaran anggaran investasi, untuk biaya iklan Instagram itu totalnya Rp7.500.000. Untuk tinta mesin kasir totalnya Rp170.000. Kemudian untuk kain bahan itu totalnya 100 juta, dan yang terakhir resleting dan kancing itu dengan total Rp520.000. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya lain-lain. Di biaya lain-lain ini ada biaya pemasangan WiFi dengan total Rp500.000, dan ada administrasi dengan total Rp1.000.000, dan ada biaya pemasangan AC dengan total Rp350.000. Lalu ada biaya pemasangan perlengkapan ruangan ganti dengan total Rp300.000. Dan semua itu totalnya ada Rp2.150.000. Lalu selanjutnya ada biaya utilitas. Biaya utilitas ini terdapat biaya sewa gedung per tahunnya, ada biaya gaji staf untuk 15 orang per bulannya, ada biaya internet untuk per bulan, ada biaya listrik untuk per tahun, dan biaya keamanan untuk per bulan, dan biaya kebersihan untuk per bulan dengan total Rp98.900.000. Lalu selanjutnya ada fixed cost. Fixed cost ini terdapat rumus fixed cost per bulan sama dengan total fixed cost ditambah biaya utilitas dikurang biaya penyusutan per bulan dengan total Rp250.800.914. Lalu ada total cost per bulan dengan rumus fixed cost ditambah variable cost ditambah biaya lain dengan total Rp269.240.000. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisma. Baik, selanjutnya ada variable cost. Untuk variable cost per bulan itu sebesar Rp9.015.834. Untuk variable cost per customer itu variable cost per bulan dengan pesanan itu sebesar Rp9.015.834 dikali dengan 50.000 pesanan, jadinya sebesar Rp180.316.68. Selanjutnya ada rata-rata biaya harian. Untuk biaya tetap operasional per bulan yaitu sebesar Rp11 juta. Biaya tetap operasional per hari yaitu Rp400.000. Biaya variabel operasional per bulan sebesar Rp1.150.000. Biaya variabel operasional per hari itu sebesar Rp40.000. Berarti total biaya operasional per bulannya yaitu Rp12.150.000 dan total biaya operasional per harinya yaitu sebesar Rp15.000. Selanjutnya ada rata-rata pendapatan. Rata-rata pendapatan ini dihitung dengan tanda terima penjualan rata-rata dikali dengan rata-rata transaksi dan dikali dengan jam. Yaitu Rp30.000 dikali 30 dikali 12 jam.
Jadi total per harinya adalah Rp10.800.000. Selanjutnya total per bulannya yaitu Rp324 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Maaf, dijelaskan oleh dia. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk usaha kami, pendapatan usaha dalam 1 bulan itu kreditnya sebesar Rp324 juta dengan beban usaha yaitu ada biaya sewa gedung, biaya internet, biaya listrik, biaya keamanan, biaya kebersihan, dan biaya karyawan dengan total beban-beban tersebut sebesar Rp12.100.000. Dan untuk laba kotornya itu sebesar Rp6.480.000. Kemudian untuk beban lain-lain itu ada beban untuk investor sebesar 15%, pajak toko sebesar 10%, dengan total Rp68.600.000. Jadi laba bersihnya Rp56.600.000. Untuk BEP waktu itu sebesar 2,6, yaitu 2 bulan 6 minggu, dan BEP unit itu sebesar 130.000. Dan selanjutnya BEP rupiah itu sebesar Rp159.130.320. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pemilik usaha sebelumnya, yaitu dia, itu sudah mempunyai bisnis dengan kerabatnya selama 5 tahun. Selain itu juga pemilik mempunyai pengetahuan mengenai dunia fashion seperti selera pria dan wanita dalam cara berbusana, kebutuhan masyarakat terhadap pakaian, dan mempunyai banyak peluang seperti relasi pertemanan untuk menjual dan memasarkan produk, untuk memasang produk wear jacket sendiri, sehingga bisa menjadi potensi untuk perkembangan usaha baru. Bisnis ini memiliki nilai jual yang tinggi di masyarakat karena bisnis ini berlatar belakang fashion, yang dimana fashion ini akan terus berkembang dan berputar seiring berjalannya zaman. Mungkin sekian dari kami. Maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.